Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini berjumpa dengan saya di Mimbar Gemar online GECA Anugerah Kemendung dan GECA Riel Surabaya. Pada pagi hari ini renungan saya ambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan memberikan suatu renungan tentang integritas. Integritas adalah melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi atau menilai. Dalam Mazmur pasal 26 khususnya ayat 1-7 ini, kita melihat Daud yang hidupnya dalam integritas. Dalam ayat 1 Daud mengatakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini bukan berarti Daud itu sombong, melainkan didasarkan pada fakta bahwa Daud hidup bermoral. Ya, kita lihat di ayat 4 dan 5, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dan berkomitmen dalam ibadah di ayat 6 katakan dan 8, aku membasuh tanganku tanpa tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu. Bahkan di dalam ayat 8 mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kediamanmu aku bersemayam. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam komitmen apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tetap menjaga hidup yang berintegritas. Daud menyadari bahwa ia masih mungkin untuk jatuh dalam dosa. Karena itu ia mohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkannya. Karena Daud menyadari betapa rentan hidupnya meski ia berusaha hidup berintegritas. Bagaimana Daud membangun integritasnya? Integritas Daud dibangun bukan dari kemampuan, kepemimpinan, prestasi atau karakternya, tapi Daud membangunnya yaitu di dalam Tuhan. Ayat 1 dikatakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dalam hidup tulus dan tanpa ragu-ragu, itulah yang dilakukan oleh Daud. Percaya tanpa ragu membuktikan Daud hidup dalam Tuhan. Hidupnya Daud dibangun dalam kasih setia juga, ya, dan kebenaran pada Tuhan. Ayat 3 mengatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini artinya integritas Daud bukan didasarkan pada kemampuan dirinya, melainkan pada kasih dan kebenaran Allah. Kesadaran akan anugerah Tuhan ini membawanya kepada cinta kerinduan akan rumah Tuhan, ya. Kita bisa tadi melihat di ayat selanjutnya, ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Daud juga tidak pernah dirinya suci dan saleh, seolah-olah tidak melakukan dosa. Sebaliknya ia menyadarkan diri kepada pengampunan dan karya Allah untuk membentuk dan menuntunnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah berkarya dalam manusia, ia bukan saja memberikan status baru kepada orang percaya, ya. Di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
dalam namanya. Tapi dia juga memberikan pada kita semua cara pandang baru, selera baru yang selama ini ya kita dapatkan dari Tuhan. Ada cara pandang baru, hidup baru yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, Allah juga menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Nah, integritas orang percaya tidak dibangun atas keberhasilan dan kemampuan manusia, melainkan semata-mata oleh karya Allah dan iman kita. Marilah kita menghidupi firman, menghidupi iman kita dengan komitmen kepada kebenaran dan kekudusan demi kemuliaan Allah. Hidup benar berarti tidak mengikuti kebiasaan dan cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita memang tidak dapat menjadi terang dan garam jika kita memisahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi memang kita tidak bisa memisahkan kita ini dari orang yang mengenal Tuhan dengan hidup di tengah mereka. Tapi kita dapat menerangi dan menuntun mereka kepada Tuhan. Yang perlu kita hati-hati dimanapun kita berada. Jangan lupa status dan identitas kita sebagai anak Tuhan. Mari kita menjaga integritas diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita pasti menjadi terang bagi keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, dan dimanapun kita berada. Marilah kita hidup berintegritas seperti Daud. Haleluya, dan Yesus memberkati.